Nama saya Sartinani dari kelas A Pendidikan Biologi angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai media pembelajaran. Nah, apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam pembelajaran. Media pembelajaran sebagai salah satu sumber yang dapat membantu guru untuk memperkaya wawasan peserta didik. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan membawa pengaruh psikologis kepada siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dari isi pelajaran. Nah, kemudian media pembelajaran ini memiliki manfaat. Itu yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Kemudian manfaat yang kedua adalah proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, dan media memungkinkan proses belajar dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja, tidak harus di dalam kelas atau secara tatap muka. Kemudian, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Kemudian, manfaat yang terakhir adalah dapat merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Kemudian, media pembelajaran ini terbagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama, media visual. Media visual adalah jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan semata-mata dari peserta didik. Contohnya seperti gambar atau foto, peta konsep, dan grafik, kemudian atau globe. Kemudian jenis media yang kedua adalah media audio. Nah, media audio ini adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Pengalaman belajar yang didapatkan adalah dengan mengandalkan indera kemampuan pendengaran. Nah, macam-macam dari media audio ini adalah seperti laboratorium bahasa, radio, dan perekam pita mekanik. Dengan adanya radio, kita dapat menerima pesan dengan cara dapat mendengarkannya melalui indera pendengaran. Kemudian, media yang ketiga adalah media audio visual. Jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran. Contohnya yaitu seperti televisi. Dengan kita dapat menonton televisi, maka kita dapat mendengarkan apa yang disampaikan dari televisi tersebut. Kemudian kita dapat melihat gambar secara langsung. Kemudian, dalam media pembelajaran ini juga terdapat fungsi. Itu fungsi yang pertama adalah fungsi atensi, di mana menarik perhatian siswa dengan menampilkan sesuatu yang menarik dari media tersebut. Contohnya, kita dapat menampilkan gambar atau foto sehingga pembelajaran akan lebih menarik dengan adanya gambar atau foto tersebut. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu fungsi motivasi, dapat menumbuhkan kesadaran siswa terhadap pembelajaran agar siswa tersebut lebih giat untuk belajar. Kemudian, fungsi yang ketiga adalah fungsi afeksi, yaitu dapat menumbuhkan kesadaran emosi dan sikap siswa terhadap materi pelajaran dan orang lain. Kemudian, fungsi yang keempat adalah fungsi psikomotorik, yaitu dapat mengakomodasi siswa untuk melakukan suatu kegiatan secara motorik. Nah, kemudian fungsi dari media pembelajaran
yang terakhir adalah fungsi evaluasi, di mana mampu menilai kemampuan siswa dalam merespon pembelajaran yang telah dilakukan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.